Kertas kerja akuntansi atau neraca lajur adalah kertas kerja yang berbentuk kolom atau lajur yang biasa digunakan oleh para akuntan untuk menyusun laporan keuangan pada akhir periode dengan tujuan untuk memastikan keakuratan informasi laporan keuangan. Kertas kerja akuntansi juga berfungsi sebagai alat analisis karena menunjukkan bagaimana akun awalnya diposting di buku besar dan penyesuaian apa yang digunakan sebelum memindahkannya ke dalam laporan keuangan. Kertas kerja akuntansi ini memiliki 5 bagian penting, yaitu yang pertama, neraca saldo sebelum disesuaikan, yang kedua, jurnal penyesuaian, yang ketiga, neraca saldo sesudah disesuaikan, yang keempat, laporan laba rugi, kemudian yang kelima ada neraca saldo. Selanjutnya adalah manfaat dari kertas kerja. Kertas kerja memiliki beberapa manfaat, di antaranya yang pertama, mampu dalam membantu penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, mengurangi kesalahan dalam penulisan laporan keuangan. Yang ketiga, mampu melacak perubahan dari akun dari periode ke periode berikutnya. Yang keempat, mampu melihat keseimbangan antara debit dan kredit. Yang kelima, kertas kerja juga dapat digunakan untuk diberikan kepada auditor luar sebagai bentuk keakuratan suatu akun. Dan yang keenam adalah kertas kerja dapat digunakan untuk melihat gambaran kesehatan dari suatu perusahaan. Kertas kerja akuntansi ada 3. Yang pertama yaitu kertas kerja umum. Kertas kerja umum adalah lembar kerja yang paling sering digunakan dalam akuntansi. Dan kertas kerja tersebut memiliki beberapa kolom penting di dalamnya, yaitu neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca saldo akhir. Fungsi utama dari kertas kerja umum adalah membantu akuntan dalam menyusun laporan keuangan secara sistematis dan terstruktur. Yang kedua ada kertas kerja terperinci. Kertas kerja terperinci sering digunakan ketika membutuhkan informasi yang lebih detail mengenai akun tertentu. Biasanya kertas kerja ini dilengkapi dengan lembar kerja tambahan, misalnya untuk merinci utang, piutang, biaya produksi, dan premi asuransi. Tujuan dari kertas kerja terperinci yaitu agar data keuangan bisa dijelaskan secara rinci dan mudah dipahami. Yang terakhir ada kertas kerja audit. Kertas kerja audit biasanya digunakan oleh auditor sebagai pedoman dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan. Kertas kerja audit ini berfungsi untuk mengecek kebenaran, ketelitian, dan keakuratan data keuangan yang telah dicatat. Selanjutnya kita akan bahas format kertas kerja akuntansi. Format kertas kerja akuntansi bisa berbeda dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Setiap akuntan cenderung mengatur lembaran kerja sesuai dengan kebutuhannya. Tapi pada umumnya format kertas kerja terdiri atas 5 kolom dan setiap kolom data memiliki entry kredit dan debit secara terpisah. Mari kita bahas 5 kolom data tersebut. Yang pertama adalah neraca saldo yang belum disesuaikan. Neraca saldo yang belum disesuaikan digunakan pada tahun yang bersangkutan. Total dari entry kredit dan debit, neraca saldo yang belum disesuaikan harus balance. Selanjutnya adalah penyesuaian. Semua akun perusahaan yang membutuhkan jumlah penyesuaian akan dicantumkan di kolom penyesuaian. Total dari kredit dan debit dari saldo penyesuaian juga harus sama. Selanjutnya, neraca saldo yang sudah disesuaikan. Neraca saldo yang sudah disesuaikan disiapkan dengan menggabungkan dua kolom sebelumnya, yaitu neraca saldo yang belum disesuaikan dan penyesuaian. Selanjutnya adalah laporan laba dan rugi. Kolom laporan laba dan rugi hanya berisi nilai akun beban dan pendapatan. Dalam hal ini, jika total pendapatan melebihi total pengeluaran, maka selisihnya akan menjadi laba bersih tahun berjalannya perusahaan tersebut karena menghasilkan pendapatan lebih banyak pada tahun tersebut. Di lain, jika total pengeluaran lebih banyak daripada total pendapatan, maka selisihnya akan menjadi kerugian bersih suatu perusahaan karena mengeluarkan uang lebih banyak daripada masuknya pendapatan. Terakhir ada neraca. Kalau neraca keuangan terdiri atas nilai aset, kewajiban, dan modal pemilik. Total kolom kredit dan debit harus memiliki nilai yang balance.
Selanjutnya adalah langkah penyusunan kertas kerja. Dalam penyusunan kertas kerja ini kita memerlukan dua data sumber. Yang pertama adalah neraca saldo dan yang kedua adalah jurnal penyesuaian. Tahap pertama adalah pemindahan sumber data dari neraca saldo ke kolom neraca saldo sebelum disesuaikan pada kertas kerja. Langkah kedua, pemindahan sumber dari jurnal penyesuaian ke kolom jurnal penyesuaian pada kertas kerja. Pastikan dua kolom tersebut antara entry debit dan kredit harus sama atau balance. Tahap 3 adalah penjumlahan antara neraca saldo sebelum disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Kemudian hasilnya diletakkan pada kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Dan pastikan juga bahwa nilai akhir antara debit dan kredit harus sama. Selanjutnya tahap keempat, yaitu pemindahan akun dari neraca saldo setelah disesuaikan ke kolom neraca saldo dan kolom laba rugi. Pada kolom neraca saldo kita memerlukan akun real seperti kas, modal, dan juga utang. Sedangkan pada kolom laba rugi kita hanya memerlukan akun nominal saja seperti pendapatan serta beban. Tahap yang kelima atau tahap yang terakhir adalah menjumlahkan data akun debit dan kredit pada kolom neraca saldo dan juga kolom laba rugi. Kemudian dicari selisihnya. Jadi pada debit dan kredit selisihnya itu harus sama ya antara dua kolom tersebut. Untuk lebih paham, maka kami akan menampilkan contohnya sebagai berikut.